Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Sore hari ini saya menghadirkan salah satu anggota DPR Provinsi Maluku Utara, Dapil Halmahera Selatan, Bung Rusyan Jafar. Assalamualaikum, Bung Rusyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, sore hari ini pemirsa, kami hadirkan beliau karena beliau salah satu kami target sebagai inspirasi daripada politisi di Provinsi Maluku Utara. Kenapa demikian? Karena 2 kali menjadi anggota DPR Kabupaten di Halmahera Selatan dan beliau juga sukses menjadi anggota DPR Provinsi Maluku Utara. Hal ini tentunya tidak mudah. Nah, ini kemudian saya akan bertanya kepada Bung Rosi, apa kiat atau giat Anda sehingga Anda setiap dalam hajatan politik selalu terpilih sebagai wakil rakyat? Baik, terima kasih Bang Sawal. Syukur alhamdulillah hari ini kita Bang Sawal mengundang kami dan di sore hari ini saya bersyukur dan berterima kasih. Soal giat apa yang membuat saya di dunia politik ini sudah 4 periode di DPRD, 2 kali di DPRD Kabupaten dan 2 kali DPRD Provinsi. Memang satu hal yang perlu ditanamkan di kita soal keseriusan, tekad, dan harapan masyarakat yang memiliki keinginan adanya perubahan-perubahan itulah yang kemudian kita jalankan. Jadi tekad dan harapan masyarakat itulah yang paling utama sekali kita laksanakan. Memang dari awal tuh kancah politik ini menjadi incaran Anda ya? Bukan profesi yang lain misalnya begitu? Ya, mau dibilang iya, memang seperti itu. Iya. Kancah politik yang kita emban saat ini berawal di tahun 2004 kita masuk di partai politik dan kemudian kita ikut pemilu. Alhamdulillah lolos. Iya, iya. Di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 1 periode, di periode kedua juga kita terpilih dan kemudian masuk di DPR Provinsi di periode ketiga. Tapi kemudian di periode ketiga itu kita mengikuti kontestasi pilkada, iya, sehingga mundur dan kemudian pada hari ini kita di periode keempat, alhamdulillah pada saat ini. Iya, memang sosok Anda ini dalam lingkup politik memang sangat menarik ini, Bung Rusyan, karena banyak orang bercita-cita bahkan berkeinginan untuk menjadi anggota DPR, tapi Anda membuktikan bahwa menjadi anggota DPR itu mudah dilalui. Pertama keseriusan. Iya, iya. Keseriusan dan keikhlasan. Bahwa niat dan tekad baik kita untuk menjalankan amanah rakyat itulah yang penting dan paling utama sekali. Kalau itu ditekankan, alhamdulillah masyarakat percaya dan memilih, insya Allah pasti jadi. Iya, iya. Dan itu Anda membuktikan 2 periode, iya, kabupaten dan provinsi. 2 periode di kabupaten dan 2 periode di provinsi. Karena dari 10 kabupaten kota ini kan Kabupaten Halmahera Selatan ini kan dari faktor geografis cukup menantang nih. Iya. Tidak mudah menjadi anggota DPR. Halmahera Selatan kan 30 kecamatan, 249 desa. Iya. Dengan luas wilayahnya itu ada di pulau-pulau. Pulau-pulau. Jadi butuh kerja keras, mewujudkan impian masyarakat. Iya. Dan konsolidasi itu kan pasti tidak mudah itu karena pulau antar pulau kan. Oh iya. Dan jelasnya bahwa tidak mudah kita melakukan konsolidasi di Halmahera Selatan. Tapi dengan tekad dan niat serta kerja keras yang baik, insya Allah pasti. Iya, iya, iya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang ini, ketika Anda menjadi anggota dari provinsi, sudah sejauh mana Anda melaksanakan atau amanat Anda sebagai wakil rakyat untuk terutama daerah yang memilih Anda? Alhamdulillah hampir di tahun keempat saya di DPRD Provinsi Maluku Utara, harapan-harapan dan keinginan masyarakat lewat kita di DPRD tentu kita telah menjalankan dengan semaksimal mungkin dan alhamdulillah pada hari ini pembangunan
yang sumber pembiayaan di provinsi, khususnya di Halmahera Selatan dapil saya itu maksimal untuk itu. Jadi banyak hal lah, kalau saya di DPRD Provinsi Maluku Utara kan yang membidangi pembangunan infrastruktur. Komisi 3 ya? Komisi 3. Jadi sangat luar biasa lah anggaran masuk ke Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu. Tapi kan dinamika untuk memperjuangkan aspirasi juga itu kan tidak mudah. Ya, politik kan ya tentunya membutuhkan dukungan dari kawan-kawan juga. DPRD ini kan kita bukan bekerja sendiri lah. Ada teman-teman di dapil kita itu kan ada 9 orang. Iya. Tentu kita harus punya kerjasama yang baik dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat di Halmahera Selatan. Nah, cita-cita dan harapan masyarakat Halmahera Selatan kan diwujudkan lewat aspirasi yang dilakukan, yang kita lakukan di DPRD lewat reses. Iya. Kita reses keinginan masyarakat untuk membangun apa saja yang ada di desa, di Kabupaten Halmahera Selatan. Disitulah kita wujudkan, kita menyampaikan ke pemerintah daerah. Iya. Nah, Anda saat ini menjadi Ketua Komisi 3 membidangi Dinas DLH dan PUPR ya, pembangunan juga. Pembangunan. Iya. Ada kasus yang terbaru saat ini yang lagi viral di Provinsi Maluku Utara, yaitu dugaan pencemaran lingkungan di Sungai Sagea dan Geopark Bokimaruru di Kabupaten Halmahera Tengah. Bagaimana Anda menyikapi? Ya. Beberapa waktu lalu kita Komisi 3 menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD Provinsi Maluku Utara. Itu kita Komisi 3 mengundang DLH, Dinas Pertambangan, BPDAS, Kehutanan, meminta informasi dan keterangan terkait dengan apa yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh DLH itu. Kita berharap agar supaya tim investigasi yang dibentuk oleh DLH itu maksimal, mewujudkan keinginan masyarakat yang ada di lokasi terjadinya pencemaran lingkungan itu. Tetapi informasi yang kita dapatkan itu jauh dari harapan, walaupun itu hasil kesimpulan sementara. Yang disampaikan ke kita bahwa yang terjadi di sana bukan pengaruh pencemaran aktivitas pertambangan itu. Padahal ada dugaan yang disampaikan oleh tim investigasi, personal tim investigasi, dan kemudian disampaikan oleh Dinas Kehutanan bahwa ada terjadi pembukaan lahan 5 kilo di area tambang. Jadi, tapi tim investigasi ketika turun di lapangan itu mereka tidak sampai ke hulunya dari pembukaan jalan 5 kilo itu. Berarti agak kontradiktif lah informasi yang disampaikan oleh DLH dengan informasi yang diperoleh oleh anggota DPR. Ya, itulah makanya Komisi 3 di rapat itu kemudian menyimpulkan pertama meminta kepada gubernur untuk membentuk tim investigasi terpadu dengan melibatkan beberapa komponen. Sehingga hasil investigasi itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dan langkah-langkah pemerintah daerah serta perusahaan di area pertambangan itu harus bertanggung jawab atas adanya pencemaran di Ake Mororo itu. Yang kedua, kita Komisi 3 juga bersepakat mendukung surat DLH yang meminta agar supaya penghentian sementara 5 perusahaan tambang aktivitas pertambangan yang ada di area sungai. Kenapa kita mendukung? Karena sambil menunggu hasil investigasi itu. Investigasi dari tim terpadu yang dibentuk terpadu yang nantinya akan dibentuk oleh gubernur. Karena tim yang dibentuk awal itu tidak ada dasar. SK pun tidak ada sebagai tim yang ditunjuk. Mereka hanya menurut keterangan dari Kadis DLH bahwa mereka hanya mendapatkan undangan dari Bupati Halmahera Tengah. Iya. Ada Bung Rusian, perspektif publik yang lahir, anggota DPR ini agak lambat menyikapi tentang fenomena pencemaran lingkungan ini yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di areal pertambangan. Tanggapan Anda seperti apa?
Nah, kalau kita soal lambat atau tidaknya yang penting maksimal tujuannya. Iya. Nah, itu. Jadi bukan soal lambat atau tidaknya. DPRD memiliki mekanisme tersendiri. Itu. Laporan yang disampaikan ke kita itu kita langsung tindak lanjuti. Iya. Tentunya di komisi di atasnya ada pimpinan DPRD. Iya. Kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti laporan itu. Dan alhamdulillah kita Komisi 3 telah mengeluarkan rekomendasi. Iya. Kita berharap Pak Gubernur sesegera mungkin menindaklanjutinya dari hasil yang ada. Sehingga perusahaan Lingkar Tambang itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Aceh Melulu. Bisa saja kan ini kasus yang terjadi di Sungai Sagea dan Bukit Marur ini adalah ikhtiar bagi daerah-daerah yang lain yang ada aktivitas pertambangan, misalnya di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur misalnya. Benar. Iya. Harapan kita juga sama seperti itu. Iya. Harapan kita juga sama sehingga ke depan pihak perusahaan juga ketika mengambil hasil pertambangannya harus mempertimbangkan aspek lingkungannya juga. Iya, iya. Jadi bukan hanya soal mengambil hasil tambang, tidak memperhatikan aspek lingkungan, itu juga salah. Iya, itu yang menarik ini. Nah, sekarang dari perspektif Anda sebagai anggota DPR atau wakil rakyat, Anda melihat apakah kehadiran perusahaan pertambangan ini ada memang manfaat atau mudarat dalam konteks umum? Kalau soal investasi kita sepakat. Investasi, daerah ini juga membutuhkan investasi. Iya. Tapi investasi itu harus menguntungkan rakyat juga. Iya, iya. Jadi negara harus bersama rakyat. Ketika pihak pengusaha datang berinvestasi, kita tidak tolak, kita menerima itu. Tapi kita menerima, harapan kita adalah ketika berinvestasi, masyarakat Lingkar Tambang mendapatkan manfaat yang apa seperti yang diharapkan oleh masyarakat itu. Iya. Nah, disitulah kemudian kalau bagi saya punya keinginan bahwa tidak serta-merta perusahaan itu hanya memikirkan hasil, tapi perusahaan itu juga harus memikirkan dampak yang dialami masyarakat setempat, daerah ini juga, sehingga kita berharap ke depan para penguasa tambang ini juga ke depan harus lebih memperhatikan aspek lingkungan dan aspek masyarakat Lingkar Tambang. Ini Bung Rusyan nih tentang kiprah politik Anda, ibarat buah Anda ini sudah matang. 2 kali menjadi anggota DPR di Kabupaten dan 2 kali periode berturut-turut di DPR Provinsi. Artinya bahwa pengalaman di dunia politik itu sudah cukup, lebih dari cukup lah. Apakah ada perspektif untuk ekspektasi politik berikut atau menjadi sebagai seorang eksekutif? Sebagai seorang politisi, kapan dan di mana saja itu pasti kita siap. Iya. Sebagai seorang politisi, ketika diperintah dan diminta, pasti kita siap. Luar biasa. Nah, sekarang mungkin yang terakhir ini, banyak orang selalu beralibi bahwa politik itu identik dengan money politik. Apakah Anda setuju? Tidak. Kalau saya berpikir begini, masyarakat kita ini tidak di alam pikiran mereka itu tidak hanya sekedar uang. Tapi masyarakat kita itu berpikir bagaimana caranya agar supaya orang-orang yang ditugaskan atau orang-orang yang ditempatkan di salah satu jabatan itu ada setback-nya. Keinginan mereka itu Anda harus berbuat. Apa sih yang diinginkan masyarakat? Ya, pertama pembangunan infrastruktur, terus yang kedua itu adalah soal perut mereka, dari sektor ekonomi yang mereka sehari-hari sangat berharap agar supaya pemerintah dapat melihat. Jadi bukan soal Anda pilih saya kasih ini, bukan soal itu. Berarti Anda meyakini bahwa seorang Rusyan terpilih menjadi anggota DPR berturut-turut baik di kabupaten itu hanya karena metode dan konsep pendekatan Anda kepada masyarakat untuk meyakinkan dengan ide, gagasan, benar. Dan realisasi janji-janji politik Anda. Realisasi janji-janji politik. Karena kan kalau kita terpilih kita tidak berbuat juga kan pasti mereka tidak akan memilih juga. Betul. Tapi kalau kita terpilih mereka memilih kita berbuat,
hasilnya pasti akan mereka memilih juga. Iya, feedbacknya begitu ya. Feedbacknya begitu. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa kita soal money politik uang dan lain sebagainya. Tapi masyarakat itu menilai apa sih yang Anda lakukan ketika mereka sudah memberikan amanah. Iya. Kalau Anda melakukan yang terbaik buat mereka, pasti mereka memilih Anda. Sekarang kan 2004 adalah kontestasi politik juga untuk 5 tahunan ini. Ya. Anda sudah siap untuk maju? Oh, sangat siap. Partai apa ya? Perindo. Perindo ya. Perindo sangat siap lah. Untuk Halmahera Selatan, baik saya maupun target Perindo Halmahera Selatan sangat siap. Sekarang di struktur Perindo sebagai ketua OKK ya? Ketua OKK. Luar biasa. Oke, pemirsa, demikianlah bincang ringan kami bersama Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan. Jumpa lagi kita di acara yang lain dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses kasih. selalu. Sip. Bung Rusian.